Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Islam sebagai way of life. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Umi Kulsum. Perkenalkan, nama saya Umi Kulsum Komariah dengan NIM 21104111258. Pengertian Islam sebagai way of life. Menurut bahasa, Islam berasal dari bahasa Arab. Aslamu, yuslimu, islaman yang berarti patuh, tunduk, taat, dan berserah diri kepada Allah SWT. Menurut istilah, agama yang diturunkan Allah kepada manusia melalui Rasul-Nya yang berisi ajaran bagaimana manusia berhubungan dengan Allah SWT, sesama, dan dengan alam. Tujuan Islam sebagai way of life. 1. Membimbing manusia ke jalan yang lurus. 2. Agar manusia memperoleh ridho Allah, bagaimana dunia dan akhirat. 3. Menyelamatkan manusia dari penderitaan hidup di dunia maupun akhirat. Fungsi Islam sebagai way of life. 1. Sebagai pembimbing dalam hidup. 2. Menyeimbangkan kehidupan jasmani dan rohani. 3. Mengendalikan perilaku atau moral. 4. Dapat menolong sesuatu yang tidak mengenakan yang membuat diri kita kesusahan. 5. Menjadi tata aturan dalam pergaulan hidup sebagai tugas kekhalifahan manusia dengan sesama. 6. Menjadi dasar untuk membentuk khalifah akhlak mulia manusia. Saya Ainul Dinia, NIM 21104111271. Sumber ajaran Islam. Sumber hukum merupakan segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, dan sebagainya yang digunakan oleh suatu bangsa sebagai pedoman hidupnya pada masa tertentu. Dalam ajaran Islam, terdapat sumber hukum pokok yang menjadi pedoman atau rujukan bagi umat Islam. Sumber hukum Islam utama ada 3, yaitu Al-Quran, Sunnah atau Hadis, dan Ijtihad. Al-Quran dalam buku Ushul Fiqih 1 tahun 2018 karya Rusdaya Basri. Kedudukan Al-Quran dalam Islam adalah sebagai sumber hukum umat Islam dari segala sumber hukum yang ada di bumi. Kemudian Sunnah atau Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Sunnah juga menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam kajian-kajian keislaman. Selanjutnya. Kemudian ijtihad. Menurut bahasa, ijtihad artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Ijtihad dapat dilakukan ketika suatu masalah yang hukumnya tidak ada di dalam Al-Quran dan Hadis, sehingga bisa menggunakan ijtihad dengan menggunakan akal pikiran, namun tetap mengacu berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Ijtihad merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan Hadis. Ketika melakukan ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Bentuk ijtihad itu ada 3 macam, yakni 1. Ijma adalah kesepakatan dan ketetapan hati untuk melaksanakan sesuatu. 2. Qiyas adalah mempersamakan hukum suatu masalah yang belum ada kedudukan hukumnya dengan masalah lama yang pernah ada karena alasan yang sama. 3. Maslahah mursalah merupakan cara dalam menetapkan hukum, di mana berdasarkan pertimbangan kegunaan dan manfaatnya. Saya Rosalina Hernanda, NIM 21104111279. Ruang lingkup ajaran Islam. Ruang lingkup adalah penjelasan tentang batasan suatu masalah. Dalam hal ini, ruang lingkup ajaran Islam adalah penjelasan tentang batasan dalam agama Islam. Adapun ruang lingkup tersebut adalah sebagai berikut. 1.
Akidah, yaitu secara bahasa berasal dari kata ahada yakidu. Akidah artinya sesuatu yang tertancap dalam hati, mengakar kuat dan kokoh terhadap suatu zat tanpa ada keraguan sedikit pun. Akidah ini pada prinsipnya mengakar pada tauhid kepada Allah. Adapun prinsip akidah ini terbagi menjadi 3, yaitu prinsip pertama, berserah diri pada Allah dengan bertauhid. Prinsip kedua, taat kepada Allah dengan cara berusaha sekuat mungkin menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Prinsip ketiga, berlepas diri dari syirik dan pelaku syirik. 2. Syariat yaitu hukum dan aturan yang mengatur segala aspek kehidupan baik itu untuk muslim maupun non-muslim, seluruh manusia. Secara garis besar, syariah ini mencakup 2 hal yaitu hubungan dengan Tuhan, hablum minallah, seperti tentang hukum ibadah. Hubungan dengan sesama manusia, hablum minannas, seperti tentang hukum muamalah. 3. Akhlak yaitu tingkah laku seorang yang didorong berdasarkan kesadaran untuk melakukan suatu perbuatan. Contohnya akhlak terhadap orang tua, tetangga, teman, hewan, dan lainnya. Karakteristik ajaran Islam. Karakteristik ajaran Islam adalah suatu karakter yang harus dimiliki oleh setiap muslim dengan berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Dan berbagai sumber tentang Islam yang ditulis para tokoh. Dapat diketahui bahwa Islam memiliki karakteristik yang khas yang dapat dikenali melalui konsepnya dalam berbagai bidang seperti bidang agama, muamanah, yang di dalamnya termasuk masalah pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, ekonomi, politik, kehidupan, lingkungan hidup, kesehatan pekerjaan, serta Islam sebagai sebuah disiplin ilmu. Konsep ajaran Islam dalam berbagai bidang yang menjadi karakteristik ajaran Islam itu dapat ditemukan karakter tersebut antara lain: 1. Dalam bidang akidah, karakteristik Islam melalui bidang akidah ini bahwa akidah Islam bersifat murni baik dalam isinya maupun prosesnya, yang diyakini dan diakui sebagai Tuhan yang wajib disembah, hanya Allah. Keyakinan tersebut sedikit pun tidak boleh diberikan kepada yang lain, karena akan berakibat musyrik yang berdampak pada motivasi kerja yang tidak sepenuhnya didasarkan atas panggilan Allah. Dan prosesnya keyakinan tersebut harus langsung, tidak boleh melalui perantara. 2. Dalam bidang agama. Menurut Nurholis Majid dalam bukunya yang berjudul Islam, Doktrin dan Peradaban, beliau berbicara tentang karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama. Islam mengakui adanya pluralisme. Menurut Nurholis adalah sebuah aturan Tuhan yang tidak akan berubah, sehingga tidak mungkin untuk dilawan atau diingkari. Dan Islam adalah agama yang kitab sucinya dengan tegas mengakui hak agama lain, kecuali yang berdasarkan paganisme dan syirik, untuk hidup dan menjalankan ajaran masing-masing dengan penuh kesungguhan. 3. Dalam bidang ibadah. Secara harfiah berarti bakti manusia kepada Allah Subhanahu wa taala karena didorong dan dibangkitkan oleh akidah tauhid. Majelis Tarjih Muhammadiyah dengan agak lengkap mendefinisikan ibadah sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaati segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkannya. Ibadah ada yang umum dan ada yang khusus. Yang umum ialah segala amalan yang diinginkan oleh Allah. 4. Dalam bidang pendidikan. Islam memandang bahwa pendidikan adalah hak bagi setiap orang, laki-laki atau perempuan, dan berlangsung sepanjang hayat. Dalam bidang pendidikan, Islam memiliki rumusan yang jelas dalam tujuan, kurikulum, guru, metode, sarana, dan lain sebagainya.
Untuk yang kelima, dalam bidang sosial, karakteristik ajaran Islam di bidang sosial ini, Islam menjunjung tinggi tolong-menolong, saling menasihati, kesetiaan kawanan, kesamaan derajat, tenggang rasa, dan kebersamaan. Ukuran ketinggian derajat manusia dalam pandangan Islam bukan ditentukan oleh nenek moyangnya, kebangsaannya, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, dan lain sebagainya yang berbau rasialis. 6. Dalam bidang ekonomi, karakteristik ajaran Islam yang selanjutnya dapat dari konsepnya dalam bidang kehidupan yang harus dilakukan. Urusan di dunia dikejar dalam rangka mengejar kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat dapat dicapai dengan dunia. 7. Dalam bidang kesehatan, ciri khas Islam selanjutnya dapat dilihat dari konsepnya mengenai kesehatan. Ajaran Islam memegang prinsip pencegahan yang lebih daripada penyembuhan. Prinsip ini berbunyi al-wikayah khairun al-ilaj. Untuk menuju pada upaya pencegahan tersebut, Islam menekankan segi kebersihan lahir dan batin. Yang kedelapan, dalam bidang politik, dalam Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 156, terdapat perintah mentaati ulul amri, terjemahnya termasuk penguasa di bidang politik, pemerintah, dan agama. Dalam hal ini, Islam tidak menerangkan atau menyuruh ketaatan yang buta, tetapi menghendaki suatu ketaatan yang kritis dan selektif. Maksudnya adalah jika pemimpin tersebut berpegang teguh kepada tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, maka kita patut mentaatinya. 9. Dalam bidang pekerjaan. Atas dasar ini, maka kerja yang dikehendaki Islam adalah kerja yang bermutu, terarah kepada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kerja yang bermanfaat bagi orang lain. Untuk itu, Islam tidak menekankan pada banyaknya pekerjaan, tetapi pada kualitas manfaat kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.